Baik, ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 11 Desember 2022 atau bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam program kelas tatap muka membaca kitab pertemuan yang ke-45 biidznillah ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz juga telah hadir di tengah-tengah kita, dan sebagaimana biasanya kelas ini adalah kelas interaktif, dan untuk itu kami mohon kepada semua teman-teman untuk lebih aktif agar nantinya banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan dari pertemuan kita di pagi hari ini. Kami juga ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk tetap menjaga kekondusifan ruang belajarnya agar nantinya program ini atau pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan. Dan kami juga ingatkan untuk senantiasa meluruskan niat kita, ikhlas mengharap wajah Allah, agar nantinya juga kita diberikan kemudahan untuk dapat belajar. Taib, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam pertemuan yang ke-45 dalam program membaca kitab Arab Bedul yang kita ambil faidahnya dari Kitabul Ilmi karangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada halaman ke-25, halaman 25 di buku PDF, pada bab yang kedua, pasal pertama, yaitu adab-adab penuntut ilmu. Dan kita telah sampai di adab yang keempat, itu rohabatus sadri fi masailil khilaf. Kita masih dalam poin keempat, hal yang diperlukan oleh penuntut ilmu, yaitu lapang dada di dalam masalah-masalah khilaf, masalah khilafiyah. Dan kita telah membahas beberapa hal, diantaranya bahwa masalah-masalah khilaf ini adalah masalah khilaf yang masih dalam ranah ijtihad, yang masing-masing pendapat memiliki dalil dan tidak keluar dari pendapat ulama yang terdahulu. Adapun masalah-masalah seperti masalah akidah yang telah sepakat ulama dalam hal tersebut, maka kita tidak boleh berselisih dan tidak boleh bertoleransi terhadap pendapat yang lain yang menyelisihi pendapat ijma' dari para ulama atau hal-hal yang telah disepakati oleh ulama Islam. Kemudian kita juga telah sampai pada pembahasan dari Syekh Ibn Utsaimin bahwa Syekh mengatakan hendaknya kita menjadi thalabul ilmi itu menjadi bersatu, ya, hendaknya bersatu. Jangan menjadikan masalah khilaf itu sebagai sebab saling menjauhi dan saling membenci. Ini yang dinasihatkan oleh
Syekh Ibnu Utsaimin. Karena memang realitanya seperti itu ya, banyak yang mentahdir atau menjauhi saudara sesama muslim hanya karena masalah khilafiyah. Padahal masalah khilafiyah tersebut sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan juga para sahabat pun berselisih pendapat, tetapi tidak memecah belah mereka, tidak membuat mereka saling membenci dan saling menjauh. Ya, hendaknya tumbuh rasa cinta di antara kalian, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, kita sudah sampai di tulisan atau kalimat ya, sini ya. Kita akan menyambung ini wala nuridu minhum an yaj'alu dzalika sababan litahazzubi wal baghdai. Ini mohon suaranya yang agak berisik dimatikan dulu voice-nya. Ya. Ya, kita baca bersama ya paragraf ini. Sebentar. Ya, kita mulai dari sini ya. Bagi yang ingin bersama-sama untuk membaca, boleh dibuka suaranya, tapi hendaknya lingkungan sekitarnya tidak berisik ya. Ini dibacanya wa ya. Wa qad. Apa lagi? Qala Allahu li nabiyyihi Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dan Dikatakan sungguh. Jadi kalau berkata, qad ini kalau masuknya kepada fi'il madhi artinya sungguh ya. Sungguh Allah berkata atau berfirman itu bahasa Indonesianya ya, untuk lebih kata yang lebih memuliakan, membedakan dengan perkataan manusia lainnya ya. Jadi kalau Nabi bersabda, kalau kepada Allah itu berfirman. Tapi sama sebenarnya berkata juga ya. Tidak ada bedanya berkata juga artinya. Ya. Geser. Kemudian berkata kepada nabinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita bahas i'rabnya ya. Wa di sini adalah waw atof. Waw istinafiyah. Kalau waw atof itu dia menghubungkan antara anak kalimat dengan anak kalimat. Oh, okay. Kalau kalimat baru itu waw istinafiyah. Waw apa Ustaz? Al-wawu yaitu harful istinaf. Ya, harfu istinaf. Istinaf. Huruf permulaannya. Istinaf. Harfu istinafin atau istinafiyah bisa juga. Istinaf. Ya. Huruf permulaan. Dan biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu tidak diterjemahkan ya. Jadi kalau setelah titik itu tidak ada dan, itu secara kaidah bahasa Indonesia tidak boleh ini. Kecuali kalau koma baru dan boleh. Jadi langsung saja terjemahannya.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala ya berfirman kepada nabinya Muhammad ya. Kemudian qala di sini adalah Madi. fi'lun madin. Fi'lun madin. Fi'lun Mabniun 'alal fathi. madin. Kenapa bukan madun? Kurang tahu Ustaz. Begitu. Fi'lun madin. Madin itu adalah Isim termasuk isim apa? Mankus. mankus. Mankus ya. Kalau mankus itu tanda rofaknya kalau dia nakiroh dia selalu ditanwin ya. Selalu ditanwin. Selalu di kasroh afwan. Di kasroh gini ya. Kasroh dan tanwin. Tapi tetap tandanya adalah dhammah. Dhammahnya dhammah Muqaddar. muqaddarah. Hmm. Fi'lun madin. Kemudian mabniun 'Alal fath, ya, biasanya 'alal fath. alal fathi. Mabniun alal fathi. Begitu saja ya. Kemudian lafzul jalalah Allah. Nah, kita biasakan kalau ada Allah gini ya, kita sebutnya lafzul jalalah. Kalau kita mengatakan Allah adalah fa'il, itu nanti takutnya jadi zat Allahnya gitu. Nah, itu kita kalau dalam nahwu itu seperti itu. Kita menggunakan lafzul jalalah Allah. Maksudnya adalah lafaznya itu. Bukan maksudnya kita mengatakan zat Allah ya gitu. Walaupun paham sebenarnya, tapi ya, kita harus berhati-hati dengan lafaz tersebut ya. Lafzul jalalah Fa'iluhu. lafzul jalalah Allah gitu. Fa'ilun Marfu'un. 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 Ya, fa'ilun marfu'. Kemudian wa alamatu raf'ihi Ad-dhammat. wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Kemudian li nabihi ini jar majrur ya. Li adalah harful jar. Ya, harful jar. Kemudian nabi Ismun Majrurun bi majrurun majrurun. bi li. Bi. Bilam. majrurun bilamin. Dengan lam. Lam itu maksudnya ini ya. Li itu dikatakan lam karena dia satu huruf. Bilamin. Kemudian atau bilam ya di apa namanya? Di ma'rifahkan bisa juga lam ya. Nah, kemudian wa alamatu jarrihi Al-kasrat. wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu fi akhirih. Mohon yang rasa lingkungannya tidak kondusif dimatikan ya. Kemudian dia juga apa?
wa huwa mudhafun. Wa mudhafun. Wa huwa mudhafun. Nah, yang mudhaf ilaihnya adalah ha ini ya. Ha. Tapi kita sebutnya al-ha'u. Mudhafun ilaihi. Kurang jelas ya. Al-ha'u mudhafun ilaihi, bukan mudhafun ilaihi. Sebutkan dulu jenisnya karena dia mabni ya. Oh, Dhamirun, mabniyun. Muttasilun. ya, Ada. dhamirun, muttasilun, Mabniyun. muttasilun, mabniyun, mabniyun Kasri. alal kasri. Nah, kemudian baru fi mahalli Jarrin. fi mahalli jarrin bil idhofah. Atau mudhofin ilaih bisa juga. Fi mahalli jarrin bil idhofah. Ustadz, izin bertanya, Ustadz. Oke. Tadi kan Allahu itu kan jadi, kalau kedudukannya kan jadi fa'il. Nah, Ya. seharusnya fi'il, fa'il, habis itu kan maf'ul bih. Nah, kenapa linabihi, kenapa masih ada bantuan lina pakai li? Padahal mungkin bisa saja itu langsung maf'ul bih yang kedudukannya jadi, yang kedudukannya jadi mansub. Tidak, yang maf'ul bihnya yang mana coba? Kalau misalkan Allah berkata kepada Nabi, berarti kan bisa langsung jadi mansub tanpa lam. Itu boleh Enggak, nggak? kalau li nabihi ini bukan sebagai maf'ul. Dia muta'alliq kepada qala. Qala li nabi. Muta'alliq. Maf'ul bihnya adalah perkataannya ini atau ayat ini. Oh, Apa yang dikatakannya ini yang dikatakannya. Innallaha innallazina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Seperti itu ya. Ini bukan maf'ul bih. Maf'ul bih dari qala adalah kalimat. Jadi kalimat ini adalah maf'ul bih fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. iya. Kalimatnya. Ya. Jadi li nabihi al-jaru wal majruru. Sambung sini ya. Al-jaru wal majruru fi mahalli bukan fi mahalli apa? Muta'alliq lain. Muta'alliqun di qala. Kemudian Muhammadin, kenapa bukan Muhammadan atau Muhammadun? Mungkin Badal, Ustaz. Badal. Ya, betul. Badal ya. Jadi badal dari Nabi. nabi. Ya, jadi dia adalah badalun marfu'un. Badalun min ya. Di bawah sini deh ya. Turunkan dulu. Sebentar. Muhammadun Muhammadin badalun min nabi. Majrurun tabi'ahu fi
fil tabi'an fil jarri. Kemudian wa alamatul jarri. Al-kasratu al-zahiratu fi akhir. Nah, dia adalah majrur. Adapun sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimatnya adalah kalimat qadiyah ya. I'tiradi. Oh, sallallahu alaihi wasallam itu kalimatnya itu adalah jumlatun I'tiradi. i'tiradiyatun. I'tiradiyah. Nah, i'tiradiyah itu jumlah selingan ya. Adapun di dalam jumlah karena dia jumlah selingan berarti dia tidak punya kedudukan i'rab ya. La mahalla laha minal i'rab. Nah, dia tidak memiliki kedudukan i'rab karena dia jumlah selingan. Dia tidak ada pun dia tidak akan merubah makna. Jadi jumlah i'tiradiyah itu biasanya seperti doa ya. Sallallahu alaihi wasallam, kemudian rahimahullah, kemudian subhanahu wa ta'ala, itu jumlah i'tiradiyah namanya. Ya, adapun kalau kita meng'irab di dalam kalimat itu bisa ya, seperti sallallahu, shalla itu adalah fi'il madhi ya. Allah fajalala Allah adalah fa'ilnya ya. Kemudian alaihi wasallam itu muta'alliq kepada shalla. Gitu ya. Alaihinya muta'alliq kepada shalla. Kemudian wa-nya adalah huruf ataf. Kemudian sallama itu adalah wa-nya adalah huruf ataf kepada shalla ya, sallama fi'il madhi. Yang mana fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Tapi jumlah secara keseluruhannya sallallahu alaihi wasallam itu adalah jumlah i'tiradiyah. Seperti itu ya. Nah, kemudian Afwan Ustaz. boleh. Mohon ulangi sallama itu apa i'rabnya Ustaz? Sallama adalah fi'il madhi. Yang mana fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu wa ya'udu ila lafzul jalalah Allah. Jadi sebenarnya sepertinya sama dengan ini. Sallallahu alaihi wa sallamallahu. Bukan ma'tuf ya Ustaz. Mana? Jadi ma'tuf Ustaz. Ma'tuf. Sallamani ma'tuf kepada shalla. Semoga Allah memberikan sholawat kepada beliau dan memberikan keselamatan. Gitu. Yang memberikan keselamatan kan Allah juga. Lanjut ya. Siap, Nah, Ustaz. Ya. Kemudian ini adalah ayat ya. Surat Al-An'am. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golong. Kemudian lasta minhum fi syai'in. Engkau Muhammad, ini lasta tanya engkau tapi maksudnya adalah Muhammad. Engkau Muhammad bukanlah bagian dari mereka di dalam apapun, dalam sesuatu apapun. Ya, atau engkau Muhammad bukan itu, mereka bukan menjadi tanggung jawabmu. Seperti itu. Innal ladzina farraqu, orang-orang yang menyelisihi atau memecah belah agama mereka ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, termasuk juga
umat Islam yang memecah belah agama, ya, seperti orang-orang ahli bid'ah, Khawarij, kemudian Syiah, kemudian golongan-golongan lainnya yang memecah agama Islam juga termasuk dalam ayat ini. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golong. Ini ancaman bahwa kata Allah, lasta minhum fi syai'in. Ya. Itu bukan menjadi tanggung jawabmu dalam sesuatu apapun. Ya. Engkau bukanlah bagian dari mereka dalam sesuatu apapun. Jadi itu bukan tanggung jawab Muhammad, ya gitu seperti itu. Nah, kita akan bahas ayat ini dari kitab I'rab ya. Coba Anda buka. Ya, sudah siapkan. Jadi kalau ingin mencari I'rab dari suatu ayat, antum bisa ke website ini ya, tafsir.app. Jadi tafsir.app ini merupakan website yang sangat lengkap ya, tentang Al-Quran, tentang ayat Al-Quran. Dia membahas tentang tafsir, kemudian ada ulum. Ulum itu ada i'rab wal lughah, yang ini kita bahas nanti. Ada ilmu qiraahnya. Kemudian ada gharib wal ma'ani, ya, kata-kata yang asing dan maknanya. Ya, ini ada mushaf juga, mushaf Madinah, ada versi-versi lainnya ya. Kemudian ada kamusnya juga. Ya kalau mau cari tafsir juga bisa ya. Jadi kita ketik dulu ayatnya. Salah satu katanya aja tadi apa, wa kanu syi'a. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa opsi yang muncul ya. Kita yang bahas ini ya, Al-An'am ayat 159. Nah, sudah ketik itu, kemudian kita buka ada tafsir. Kalau mau baca tafsir di sini ada ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Tentang apa saja yang termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka tersebut. Ya, kata Ibnu Abbas ini orang-orang tersebut adalah orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang memecah belah agama. Ya, ada juga ya pendapat lain mengatakan ya, seperti yang Anda sebutkan tadi ya, mereka adalah ahlu bid'ah, ya, ahlu subuhat, ahlu sesat, ya, di antara umat Islam ini. Itu juga termasuk dalam ayat ini. Itu kalau membahas tafsir. Kita tidak membahas tafsir, membahas dari segi i'rabnya ya. Ini i'rab wal lughah. Ya, ada beberapa versi ya. Ada banyak, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 kitab di sini. Karena biasanya pakai ini al-i'rabul muyassar ya. Nah, ini cara mengi'rabnya ya, kita lihat di sini. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Kalamun musta'nif. Kalamun musta'nifun. La mahalla lahu minal i'rab. Musta'nifun itu adalah kalimat di awal. Kalimat permulaan. Ya, kalau kalimat permulaan itu tidak ada kedudukan i'rabnya ya. Dia tidak sebagai khobar, tidak sebagai maf'ul bih, tidak sebagai apapun ya. Karena dia kalimat di awal. Innal ladzina farraqu dinahum. Kemudian inna itu adalah harfun nasikhun. Tahu artinya nasikhun apa? Yang merusak pada Bukan. mubtada dan khabar. Yang membatalkan. Oh, yang Membatalkan amalan mubtada mubtada dan khabar. khabar menjadi Isim ini. ya isim inna dan khobar Khobar. inna. Ya, nasikh mansukh itu kan ayat yang membatalkan ya. Jadi dia membatalkan. Awalnya dia mubtada khobar rofa, kemudian dibatalkan jadi isim inna, yaitu nasab, kemudian khobar inna, tetap khobar, tetap marfu. Jadi dibatalkannya. Asalnya dia adalah mubtada dan khobar, yaitu alladzina farraqu dinahum, itu mubtada dan khobar nanti. Tapi karena ada inna, amalannya jadi batal, bukan mubtada lagi. Itu maksudnya harfun nasikhun. Kemudian wallazina itu maksudnya ini ya, allazina ini Ismun mausul. adalah ismuha. Ismuha itu berarti isimnya inna. Ha ini kembali ke inna.
Kalau huruf itu adalah muannas ya. Makanya pakai ha, bukan ismuhu, ismuha. Isim inna. Kemudian wa jumlatun farroku. Nah, jumlah ini kan jumlah ini. Farroku ini kan terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya kan? Iya. Wa jumlatun farroku adalah silatul mausuli. Adalah silah mausul. Ya. Silah mausul itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Ya, silah mausul itu tidak memiliki kedudukan. Jadi setiap isim mausul pasti ada silah mausulnya atau kalimat kalimat silah mausulnya. Nah, itu tidak ada kedudukan i'rabnya. Ya. Kemudian wadinahum. Nah, dinahumnya yang ini adalah maf'ulun bihi. Ya. Maf'ulun bihi dari farroku. Ya. Wa jumlatun wakanu itu atof dari jumlah sila, itu yang ini farroku ini. Nah, ini berarti wawunya wawu atof, bukan wawu isti'nafiyah. Ya. Karena dia menghubungkan anak kalimat ini dengan anak kalimat ini. Ini kan termasuk anak kalimat kan, karena dia masih sudah bukan induk kalimat. Induk kalimat itu yang ini, innallazina farroku itu induk kalimat. Adapun farroku ini adalah anak kalimat karena dia masih di dalam kalimat induk itu. Dia masih masuk dalam induk kalimat, ya kan? Nah, dia kalau wawu atof itu begitu, menghubungkan antara anak kalimat ini dengan anak kalimat ini. Sama dengan kita takdirnya adalah innallazina farraqu dinahum wa in wallazina kanu syi'a. Jadi ada allazina sebelum kanu. Begitu takdir kalau dia atof. Atfun ala jumlatil silah. Ya. Atof kepada farroku yang kanu tadi ya. Kanu ini atof dari farroku. Kemudian wa syi'a khobar kanu. Syi'a ini adalah khobar kanu. Isim kanunya mana? Wow. Wow adalah domirun mustatirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'i mikana. Tapi tidak disebutkan di sini ya. Kemudian wa jumlatun lasta. Nah, kalimat lasta ini adalah khobar inna. Nah, jadi sampai di sini tadi ini belum ada khobarnya. Kenapa? Kalau kita sampai sini saja pasti tidak lengkap maknanya. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka itu bergolong-golong, pasti kita bingung, emang kenapa mereka itu? Ya kan? Kita pasti bertanya-tanya. Nah, berarti di situ belum ada khobarnya. Ya, jadi kalau ada khobar itu adalah yang menerangkan atau melengkapi makna dari mubtada atau melengkapi makna dari isim inna ini. Inilah yang menjelaskannya. Lasta minhum, yaitu kamu bukan dari mereka. Kamu lastatanya ini adalah kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian lastanya adalah fi'lun madin nasikhun. Nah, dia nasikhun juga. Kenapa nasikhun? Karena dia saudaranya Kana ya, kana wa akhwatuha itu juga nasikh, sama seperti inna. Tapi kalau kana yang dirubahnya adalah khobarnya. Khobarnya awalnya rofa menjadi nasab. Watta ismuha. Atta ini maksudnya yang lasta ini ya. Nah, lasta ini adalah isim dari laisa itu. Isim dari laisa atau isim dari lasta. Wa minhum ya. Izin bertanya, Boleh. tadi kenapa kok bisa dinamakan fi'il madhi yang nasih? Itu kan lasta bukan laisa.
Afwan. Ya, laisa kalau di tasrif laisa, laisu, laisa, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum gitu. Ya. Ya, dia huruf iyanya dihapus, harusnya lais, laista, harusnya laista. Tapi kalau di dalam kalimat Arab itu tidak boleh sukun ketemu sukun. Salah satu harus dihilangkan menjadi lasta. Ya. Ya, baik Ustaz. Ya. Sama seperti kola jadi yakulu, harusnya yakulu. Kok ada kof yang sukun, tapi dihapus jadi yakulu. Ya, ada aturan seperti itu ya. Kalau ada huruf illah, ya, wawu dan alif. Ada aturan ada yang dihapus gitu ya, ada yang dihilangkan. Kemudian wa minhum ya, minhum itu di sini ya, yang ini lasta minhum. Minhum jar wa majrurun, adalah jar dan majrur, dari huruf jar dan majrur. Jarnya min, majrurnya hum ya. Jarun wa majrurun muta'alliqani bimahzufin khobar, bimahzufin khobar li tamamil faidati bihi. Jadi dia muta'alliq kepada khobar yang mahzuf. Ini salah satu metode i'rab yang agak berbeda gitu ya. Kalau kita kan biasanya minhum, misalkan minhum ini adalah dia sebagai khobar aja gitu ya, bisa sebagai khobar. Jadi kalau metode kitab ini dia tidak bisa langsung dia sebagai khobar gitu, tidak. Tapi dia muta'alliq kepada khobar. Khobarnya dihapus. Ya. Apa khobar yang dihapus tersebut? Nah, nanti di sini dijelaskan ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa fi syai'in, fi syai'in ini adalah jar majrur muta'alliqani bil istiqrar. Allazi ta'allaqa bihi minhum. Dia adalah muta'alliq kepada istiqrar. Nah, ini adalah khobarnya, istiqrar. Jadi asalnya adalah lasta istiqraran minhum. Istiqrar itu berada, artinya kamu tidaklah Muhammad berada di antara mereka dalam sesuatu apapun. Ya, istiqrar itu artinya berada. Inilah khobar yang mahzuf ya, menurut buku ini, istiqrar. Ya. Nah, yang minhum dan fi syai' ini sama-sama muta'alliq kepada khobar yang mahzuf ini. Sama-sama muta'alliq. Jadi lasta istiqrarun minhum fi syai'in. Minhum muta'alliq kepada istiqrar, fi syai'in juga muta'alliq kepada istiqrar ini. Istiqrarnya adalah khobar yang mahzuf. Tapi dipahami ya. Dipahami bahwa khobar yang mahzuf itu adalah istiqrar, artinya berada. Ya, sama seperti kalimat Ahmad di masjid. Asalnya kan Ahmad berada di masjid. Beradanya kan tidak ada di dalam kalimat itu. Ahmad di masjid. Ya, tapi kita sudah paham pasti ada beradanya di situ tuh. Nah, beradanya itulah yang sebagai khobarnya. Paham? Paham. Kemudian ini dah. Bisa istiqrar atau mustaqirron, ya. Yaitu lasta mustaqirron. Lebih tepatnya mustaqirron minhum fi syai'in. Tidaklah engkau Muhammad berada di antara mereka dalam suatu apapun. Nah, di sini juga bisa disebutkan, kata buku ini, au fi syai'in itu adalah khobarnya. Nah, ini versi keduanya, dan ini yang biasa kita gunakan di program basis ya. Langsung saja mengatakan ini adalah khobarnya. Fi syai'in itu adalah khobarnya.
Lasta fi syai'in. Engkau bukanlah berada di terhadap sesuatu pun. Minhum. Nah, adapun minhumnya adalah hal muqaddamatun alaihim. Minhumnya adalah hal. Hal sahibul halnya mana kira-kira? Anta. Ya, anta. Lasta minhum fi syai'in. Jadi hal yang dikedepankan dianya. Harusnya kan secara kaidah nahwu itu setelah mubtada adalah khobar langsung seperti itu. Tapi dia diselingi dengan didahulukan matan. Ma'halun muqaddimatun alaihi. Atau muqaddamatun alaihi. Muqaddamatun yang didahulukan, dikedepankan dia minhumnya dikedepankan dari khobar. Harusnya kan mubtada atau isim laisa ketemu langsung khobarnya gitu. Tapi dia ini diselingi oleh hal. Nah, ini versi kedua ini ya. Ini versi kedua nih. Au ya. Jadi versi pertama mengatakan minhum dan fi syai'in adalah kedua-duanya muta'alliq kepada khobar yang mahzuf, takdirnya adalah mustaqirran, yaitu lasta mustaqirran minhum fi syai'in. Nah, dua-duanya ini muta'alliq kepada mustaqirran ini. Kemudian versi keduanya fi syai'in ini langsung kita katakan dia adalah khobarnya. Khobar dari lasta ini. Adapun minhumnya adalah hal. Ya. So, sini ada pertanyaan? Nah, ini kalau mau coba-coba ya, membuka i'rab ini bagus sekali. Cara meng-i'rab. Versi lainnya juga ada, ini i'rabul Quran ini di bawahnya. Ustadz, untuk tafsirnya itu khusus bahasa Arab aja ya, Ustadz? Semuanya bahasa Arab. Tafsir. Ada Jami'ul Bayan ya. Ibnu Jarir At-Tabari ini tafsir At-Tabari atau Jami'ul Bayan sama ya. Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Ini juga tafsir Al-Qurtubi, ada di sini. Tafsir Al-Baghawi ada juga. Ya. Semua kitab-kitab yang tafsir yang masyhur ada di semuanya di sini. Ustaz, diulang cara mencarinya tadi, Ustaz. Saya ketinggalan, Ustaz, cara mencarinya. Mencari tafsir. Ini kita hapus dulu, ya. Misalkan tafsir Al-Fatihah ya, Alhamdulillah, harus dalam bahasa Arab nih ya Bu ya. Ini kan kalau kita bisa ngetik ini bahasa Indonesia ya. Ini dia, tahu kan cara ngetik bahasa Arab? Nah ini ALT shift, tapi disetting dulu ya. Kita ketik aja kalimatnya seperti Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillah. Terserah yang mana aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita ketik ini, kita bisa mencari apapun tentang Alhamdulillahirabbil alamin ini ya. Tafsir, ulum, masahib, qiraat. Ini qiraat ada Di Play Store ada aplikasinya, Ustaz. Pola lah ya, Anda biasa pakai laptop aja ini atau pakai apa? Chrome, Google Chrome aja, tafsir.app. Anda rasa kalaupun ada aplikasi itu kurang lengkap biasanya. Kalau versi aplikasi itu biasanya kurang lengkap. Langsung aja ke website. Ustaz. Jadi Ustaz, terutama ketik Arabnya kan ibaratnya Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian cari tafsirnya, pilih tafsir yang kita salah pilih yang mana. Misalnya tafsir Ibnu Katsir ya tinggal diklik aja nih tafsir Al-Qur'an Al-Azim Ibnu Katsir, klik. Nah, ini ada nih semuanya. Kalau mau Ustaz pakai tafsir yang mana? Ustaz yang paling bagus tafsirnya yang mana? Tentunya Ibnu Katsir yang bagus. Tapi kalau yang paling enak bacanya itu yang ini ya As-Sa'di ini. As-Sa'di ini Syekh ini dia menggunakan kalimat beliau sendiri tapi bahasanya mengalir dan bagus ya menurut Anda. Karena kalau tafsir Ibnu Katsir ini sudah dikenal dan metodenya sangat bagus ya. Paling bagus tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu dia menjelaskan ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis dengan perkataan sahabat. Jadi
memang murni dari dalil, dengan menggunakan dalil gitu. Kalau tafsir yang lain tuh ya memang menggunakan dalil juga, tapi kadang-kadang menggunakan bahasa, lebih banyak menggunakan bahasa sendiri ya. Kemudian At-Tabari ini adalah sebenarnya Ibnu Katsir ini sebenarnya adalah ringkasan dari Al-Qurtubi atau At-Tabari, ya, lupa. Ini lebih panjang lagi ya, At-Tabari dengan Al-Qurtubi ini lebih panjang lagi. Dan banyak sanadnya yang disebutkan sih. Nah, kalau antum sudah mahir ya, sudah di kitab ini, Mulana sudah bisa di sini ya, walaupun belum paham betul, tapi bisa pakai Google Translate, misalkan seperti ini alhamdulillahi asyukrulillahi khalisun duna sa'iri ma yu'abadu min duni. Bisa ditranslate tuh lumayan ya kalau Mulana terjemahan dari di copy aja misalkan. Memang agak hancur juga ya. Asyukrulillahi khalisun duna sa'iri ma yu'abadu min duni. Syukur kepada Allah dengan ikhlas daripada yang selebihnya yang disembah, harusnya selain dari apa-apa yang disembah selainnya. Syukur kepada Allah itu khalisan duna sa'iri ma yu'badu min duni. Syukur kepada Allah itu murni, harus ikhlas tanpa kepada selain apa-apa yang disembah selain Allah. Tapi lumayanlah membantu ya kalau kita bingung. Jadi memang harus ada bekal juga ya dalam mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau masih setengah-setengah ya bisa dibantu dengan itu tadi, Google Translate itu. Ana belum tahu ya kalau ada versi Indonesianya yang selengkap ini ya. Tapi kalau udah bisa bahasa Arab, sebenarnya semuanya ada ya. Semua kitab itu ada, seperti di Maktabah Syamilah itu lengkap, kitab apapun ada di situ. Jadi Maktabah Syamilah. Kemudian kita kembali ke ini ya. Ini ada pertanyaan tadi. Kita coba kembali ke. Nah, ini. Ya, jadi ini kita sudah bahas ya i'rabnya. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Ya, dua ini. Waladina. Fallazi yaj'aluna alladzina yaj'aluna anfusahum. Ahzaban. Kemudian yatahallabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dzalika li'an Hizballahi Hizballahi wahidun wa naro an ikhtilaf anna ikhtilafal fahmi la yujibu an yatabawadu nasu wa an yaqa'a fi air di akhihi. Karena artinya fallazina yaj'aluna anfusahum, maka orang-orang yang menjadikan diri-diri mereka bergolong-golong, ahzaban. Betul, bergolong-golong. Yatahazzabuna ilaiha,
Ya, mereka bergolong-golong kepada hal tersebut. La nuwafiquhum ala dzalik. Kami tidak menyetujui mereka dalam hal itu. Li'anna hizballahi wahid, karena golongan Allah itu satu. Ya. Tidak bergolong-golong. Wa naro anna ikhtilafal fahmi, dan kami memandang bahwa dalam memahami kami memandang bahwa perbedaan pemahaman pemahaman tidak mengharuskan manusia saling membenci dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Itu ya, sampai di sini. Nah, kita coba bahas sedikit tentang i'rabnya secara singkat. Fa adalah harfu istinaf, ya. Dia permulaan. Karena fa ini nanti ada fa ataf juga ada, ya. Fa sababiyah juga ada. Fa jawab ada. Nah, kalau ini adalah fa istinafiyah, permulaan. Ya. Kemudian allazina adalah, karena ini permulaan berarti mubtada. Ya, fi mahalli raf'i mubtada'in. Fi mahalli raf'i mubtada'in. Adapun yaj'aluna anfusahum, ini kalimat yaj'aluna. Kalimatnya adalah khobar dari, bukan khobar. Nah, tahu? Pertama kita i'rab dulu ini, ya. Satu-satu ini. Itu. Fi'lun mudhari'un. Iyalah. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa alamat raf'inya? Subutu Mahzufun nun. Itu apa? subutun nun. Ya, subutun nun. Alamat rafa'nya adalah subutun nun. Ya, li'annahu minal af'alil khamsah. Ini termasuk af'alul khamsah. Nah, kemudian al-wawu dhamirun muttasilun, ya, mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Fi mahalli raf'i fa'ilin. Kemudian, nah, adapun al-jumlatu minal fi'li wal fa'il wa fa'ilihi apa jumlah ini sebagai sila mausul. ya, sila mau sama seperti di atas ini tadi, ya, yang farroku ini sila mausul. Jadi setiap isi mausul dia ada sila mausul. Ini sila isi mausul. Ismun mausul. Gitu, ya. Jadi bukan khobar. Khobarnya mana? Khobar dari allazi.
Yatahazzabuna gitu, Ustaz. Betul. Ya, betul. Yatahazzabuna. Khobarnya. Jadi sampai di sini belum ada khobar. Fallazi yaj'aluna anfusahum ahzaban, itu belum ada khobarnya. Karena anfusahum ini adalah sebagai apa? Maf'ul bih yang pertama. Yang ini maf'ul bih yang kedua dari yaj'alu. Jadi ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul. Ya. Ini maf'ul pertama, maf'ul kedua. Orang-orang yang menjadikan diri-diri mereka bergolong-golong. Oh maaf, ini bukan khobarnya ya, bukan. Yang mana khobarnya? Mana ya? Ini sebagai apa coba? Ya tahazzabuna. Jadi sampai sini ini belum lengkap kalimatnya. Naat. Ya sebagai naat dari ahzaban. Ini naat. Jumlahnya ya, jumlahnya sebagai naat. Dari ahzaban. Jadi kan dia bergolong-golong, yang mana mereka itu bergolong-golong kepadanya. Hanya ini kembali ke hanya kembali ke mana? Ke ahzab ya. Ahzab itu adalah muannas ya, karena dia jamak taksir. Ahzaban itu sebagai apa Ustaz? Ulang Ustaz. Ahzaban maf'ul bih kedua. Oh, maf'ul bih kedua. Ini maf'ul pertamanya anfusahum. Maf'ul bih keduanya adalah ahzaban. Ya. Kemudian ya tahazzabuna ilaiha itu masih naat dari ahzaban. Khobarnya adalah ini. La nuwafiquhum ala dzalik. Orang-orang yang bergolong-golong itu kami tidak menyetujui hal itu. Ini adalah khobarnya. Ya. Khobar dari allazina. Jauh ya khobarnya. Biasanya kan kita belajar mubtada khobar itu mubtada langsung khobar. Sekarang kalau udah praktek khobarnya udah diselingi oleh banyak kata. Nah ini yang tantangan orang belajar itu seperti ini ya. Jadi jangan dianggap gampang-gampang, tapi pas praktek bingung. Ternyata khobarnya susah juga nyarinya. Gitu. Ya seperti inilah gunanya praktek ya. Jadi yang menerangkan kalimat ini allazina yaj'aluna anfusahum, yang menerangkannya adalah ini atau keterangannya atau khobarnya la nuwafiquhum ala dzalik. Kami tidak menyetujui mereka atas hal itu. Ya. Fi'il yaj'aluna berarti dhamir mustatir. Yang mana? Yaj'aluna. Kalau fi'ilnya Fa'ilnya dari yaj'aluna. Dhamir mustatir ya. Ini udah nih al-wawu. Bukan dhamir mustatir, dhamir muttasil. Kalau dhamir mustatir itu seperti yaj'alu, taj'alu itu dhamir mustatir. Huwa hiya itu nah. Iya, huwa hiya. Hum dulu. Sama nuwafiquhum juga ini dhamir mustatir. Ya wajib ya. Takdirnya adalah anaknya. Lan wafiqum kami tidak menyetujui mereka karena itu. Ini hukumnya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari muwafiqum. Ala dzalik ini muta'alliq kepada muwafiqin. Kemudian li'anna hizballah, li'annanya adalah saudaranya Anna. Saudaranya Anna. Kemudian ini hizbah adalah sebagai isim Anna. di Anna.
atau anna tadi isim anna, kemudian mudhof, ya, ini mudhof ilaih, mudhof ilaih, wahidannya sebagai dan sebagai kenapa? Khobar li'an. Khobar li'anna. Kemudian wa naro, ini adalah huruf permulaan lagi ya. Afwan Ustaz. Ya. La nuwafiquhum, la ini la nuwafiquhum, la kedudukannya apa seperti isim la Ustaz? Bukan, ini la-nya adalah harfu nafi nafyin. La mahalla laha minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi huruf nafi saja. Dia tidak seperti la nafi lil jinsi itu harus masuk pada isim. Nah, ini kan maksudnya ke fi'il. Kalau masuk ke fi'il itu kalau bukan huruf nafi, huruf nahi. Nahi itu artinya jangan. Tapi kalau nafi itu artinya tidak. Kalau huruf nahi itu artinya jangan. Ya. Lanjut ya sedikit lagi. Wa naro, wa adalah huruf istinafiyah ya. Permulaan. Kemudian naro di sini adalah fi'lun madin. Kemudian anna ini fa'ilnya adalah ini dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Nah, Ustaz, di anna tadi apa? Ustaz, di anna tadi diulang Ustaz, di anna sebagai apa? Li anna sebenarnya kalau dipisah li itu adalah huruf jar ya. Kita bisa langsung ini aja bilang li anna itu huruf nasikhun, harfu nasikhun. Satu kesatuannya ya, harfu nasikhun. Oh, harfun nas ya. Jadi saudaranya anna, sama seperti anna. Di anna sama itu. Iya. Harfun nasikhun. Ya. Kemudian ini anna ikhtilafa, ini adalah maf'ul bi dari naro. Ya, maf'ul bi dari naro. Nah, dalam kalimat ini ada terdiri dari anna. Ini adalah harfun nasikhun ya. Harfun nasikhun, kemudian ini adalah Isim inna. Isim anna. Kemudian wa huwa mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ya. Kemudian nah ini adalah jumlah ini sebagai khobar dari anna. Ya, khobar anna. Kalau cara mengirobnya fi mahalli raf'in ya. Fi mahalli raf'i khobarin anna. Fi mahalli raf'i khobari anna. Jumlahnya ini. La di sini sama harfu nafyin. Ya, ini sama nih. Harfun nafyin. Yujibu ini fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah Dhamir muttasil. Dhamir mustatir. Takdiru huwa ya'udu ila Huwa. Kembali ke Tidak tahu Ustaz. Kembali ke ikhtilaf. Ustaz, perbedaannya dhamir mustatir sama muttasil. Kalau mutasil itu nyambung. Nyambung nih ada kelihatan dia wau.
itu mutasil. Apa lagi contohnya? Kayak apa? Alif tasniyah itu mutasil juga. Ikhtilaf itu kan sebagai apa? Ikhtilafun itu mudaf ya? Dia sebagai ini isim anna. Oh, anna. Isim anna. Jadi ikhtilaf fahmi ini artinya Pak, perbedaan pemahaman. La yujibu. Tidaklah perbedaan pemahaman itu mengharuskan manusia saling membenci. Gitu ya. Jadi dia fa'ilnya adalah ikhtilaful fahmi ini. Dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila ikhtilafal fahmi ini. An-nasunya seperti apa Ustaz? An-nasu? An-nasu. Nah, sebagai apa coba? Ada yang tahu? Sebagai fa'il dari naro. Fa'il dari sebagaimana fa'il dari naro jauh kali. Naro. Dari ini aja yataghabat. Yatabaghadah. Yatabaghadah yaitu ya. Nah, manusia saling membenci. Saling saling membenci lah ya, membenci atau saling marah. Dan bermarah-marahan. Saling membenci ya. Benci lah lebih tepatnya. Jadi manusia itu yang saling membenci. Berarti dia fa'il dari yataghadah. Yatabaghadah. Ya. Adapun an dan fi'il ini adalah sebagai an yaqa ini an yatabaghadah itu sebagai an dan fi'ilnya ini sebagai di mahalli nasbi maf'ulun bihi, maf'ulun bihi dari yujibu. Maf'ulun bihi dari yujibu. Nah, kemudian wa di sini adalah atau karena dia menunjukkan anak kalimat ini an yaqa'ani dengan an yatabaghadah. Ya. Jadi yang adalah ataf. Kemudian an yaqa'ani juga berarti dia fi mahalli nasbi juga ya. Fi mahalli nasbi karena dia sama dengan an yatabaghadah dari sebelumnya. Tapi dari satu ini yang yaqa'a ini adalah fi'il madhi mansub karena an. Adapun an yaqa'a an dan fi'il ini adalah fi'il madhi nasbi. Karena dia mengikuti an yatabaghadah maf'ul bih dari yuni. Fi mahalli ini Ustaz ya. Yatabaghadah. Fi mahalli yang mana? Mana Bu? Yaqa'a. Bukan fi mahalli. Dia bukan jar majrur. Kalau jar majrur fi mahalli. Oh ya, fi mahalli nasbi karena dia mengikuti yatabaghadah. An yatabaghadah. Ya betul. Ya, fi mahalli an yatabaghadah berarti. Bukan, dia fi mahalli nasbi. Iya. Fi mahalli nasbi. Nah, kedudukannya sama kayak ayat tabagodo gitu, maf'ulun bih Ustaz. Ya, sama kedudukannya ya. Tapi kalau secara nahwu dia kedudukannya adalah sebagai ma'tuf. Ma'tuf dari bukan ayat tabagodo. Ya, secara nahwu ya. Kalau secara makna memang dia sebagai maf'ul bih secara makna. Tapi kalau secara nahwu dia sebagai ma'tuf. Ya. Kemudian fi irdi akhihi. Fi irdi itu jar majrur. Muta'alliq kepada yaqa'a. Irdi itu majrur wa huwa mudhaf, akhihi itu mudhafun ilaih. Menjatuhkan kehormatan saudara irdi itu kehormatan. Afwan Ustaz. Ya. Kalau di kitab saya ada ahaduhum Ustaz.
Wa an yaqa'a ahaduhum fi ardi akhihi. Oh iya, ada ya. Coba anak cek dulu. Ya. Ya, berarti ini fa'ilnya ya. Ya, ini fa'il. Ya, ada ahadum. Karena ini berarti kurang ahaduhumnya. Ahaduhumnya adalah sebagai Maf'ul. fa'il. Oh, fa'il. Ini dibaca ahadu. Oh iya. Hukumnya kembali ke Anas. itu, kembali ke Anas. Ya, ahadunya sebagai fa'il dari yaqa'a. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Buatan Ustaz. Sudah ya? Sudah. Mudah-mudahan jelas. Insya Allah kita. Tetapi Afwan, Nana, mungkin 2 minggu. Mungkin kita akan ketemu lagi awal tahun ya. Karena anak keluar kota 2 minggu ke depan, jadi mungkin tidak bisa. Jadi anggap aja ini libur ya, libur selama 2 minggu. Ya, tapi tetap antum tidak berhenti dalam belajar ya. Ada waktu belajar, latihan, ya. Jangan berhenti. Ya, itu aja. Kembali lagi kepada Abu Ali, tafadhol. Baik, Aksanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan, beberapa koreksi maupun catatan terkait interaktif tadi, dan semoga apa yang telah dijelaskan menjadi tambahan faedah. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan barakallahu fiik wa jazakallahu khair pada Ustadzuna Riga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fiikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman semua yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk bisa belajar bersama pagi hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz.